yaitu Sesarungan Bangun Padukuhan. Ini menjadi sebuah gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentu aja. Kira-kira bagaimana ya mewujudkannya, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi? Nah, kita akan bahas bersama narasumber kita siang hari ini, yaitu Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Insinyur Imam Taufik. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mbak Widya dan para Star Lovers. Betul. Semoga semuanya sehat, ya. Penuh kebahagiaan. Amin gitu ya Pak ya. Walaupun panas ya Pak ya. Walaupun panas. Ini panas dan gerah sekali sebenarnya di luar sana ya Star Lovers. Tapi kita ademkan dengan informasi ini nanti yang akan kita bahas bersama terkait dengan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini gitu ya. Silahkan untuk Star Lovers yang ingin bergabung, mungkin menyampaikan pertanyaan, juga mungkin menyampaikan tanggapannya, bisa langsung di WA kita di 0818621013 atau Instagram kita @starjogjafm. Pak Imam, ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Ini kan pasti yang didambakan oleh semua masyarakat begitu ya, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini ada gagasan terkait dengan Sesarungan Bangun Padukuhan. Nah, ini gagasan yang luar biasa Pak Imam. Tapi kita pengen tahu dulu sebenarnya seperti apa gitu ya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan dan juga padukuhan ini. Apakah memang sudah cukup merata atau memang masih ada yang harus jadi PR nih Pak? PR besar ini sepertinya ya. Nah, jadi sebelum ke sana ya mungkin kita juga perlu mengingatkan ya terkait dengan membangun atau pembangunan ya. Jadi yang namanya pembangunan itu adalah proses perubahan yang direncanakan dan struktur untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupannya, baik dari ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bicara soal Sesarungan Bangun Padukuhan, artinya sesarengan gitu, bareng-bareng gitu. Bersama ya Pak? Bersama. Jadi mulai dari yang paling bawah ya, para masyarakat itu sendiri yang di wilayah padukuhan, kemudian level kelurahan, kemudian Kapanewon dan kabupaten sampai provinsi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada kata membangun dan sesarengan atau bersama gitu ya. Karena pendengar kita nggak cuma orang Jogja aja Pak Imam. Karena kita live streaming, jadi di luar negeri pun juga mendengarkan gitu. Jadi ini artinya adalah membangun bersama. Bersama-sama membangun. Karena tidak mungkin ya membangun sebuah wilayah sampai yang terkecil itu hanya dibebankan kepada satu kelompok tertentu gitu. Harus semuanya ikut dilibatkan gitu. Oke, harus sama-sama berkolaborasi, sama-sama membangun itu tadi gitu ya. Oke, kalau Pak Imam melihat sendiri Pak, apakah memang sudah terjadi pemerataan atau belum sebenarnya Pak di wilayah pedesaan dan juga padukuhan ini? Ya, kalau kita melihat ya, pertama ya misalnya dari aspek jurang kesejahteraan gitu ya. Nah, kalau jaraknya ya itu memang sampai hari ini menurut saya itu ya belum merata betul. Artinya masih ada ketimpangan ya. Terutama yang wilayah-wilayah atau padukuhan yang jauh dari pusat kota. Itu memang dirasa ya dari sisi infrastruktur ataupun SDM-nya itu mungkin agak lebih kurang ya daripada padukuhan yang berada di pusat kota ya, atau dekat dengan kota gitu ya. Jadi mereka lebih gampang ya dari si akses ya, maupun informasi gitu. Dan ini saya lihat tantangan untuk semuanya ya, baik di level DIY ya, kabupaten ataupun kelurahan, dan bahkan ya masing-masing berdua sendiri ya. Ini jadi kalau bilang merata ya belum, walaupun kira-kira dengan adanya dana desa dan seterusnya itu ya adalah di pemerataan di aspek fisik terutama ya, itu ada gitu artinya. Oke gitu. Jadi memang kalau dilihat dari berbagai macam indikator kesejahteraan memang belum merata begitu ya Pak Imam ya. Belum merata, dan ini jadi PR bersama untuk membangun bersama itu tadi. Nah, tadi disampaikan Pak Imam juga terkait dengan dana desa. Mungkin
banyak yang belum tahu Pak, dana desa ini sebenarnya setiap desa tuh dapat berapa sih? Terus digunakan untuk apa saja? Ini biar Star Lovers juga tahu nih Pak dan paham akan ini. Iya, ini jadi di desa itu APBDes-nya. Kalau di seluruh ya, saya juga belum belajar saya mendalam ya. Yeah. Jadi APBDes-nya kan bersumber dari setidaknya yang paling utama itu 2. Yang utama adalah dana desa. Yang kedua dari namanya ADD, alokasi dana desa. Kalau dana desa itu bersumber dari APBN, tapi kalau ADD itu bersumber dari kabupaten. Gitu. Sementara kalau kota yang tentu ada mekanisme tersendiri ya, karena di kota kan tidak ada APBDes ya, yang ada kelurahan ya. Kelurahan itu kan bagian otonom ya dari kota gitu. Nah, kemudian ya tentu saja dengan adanya dana desa itu pemerintah kelurahan itu merasa ya semakin punya power gitu ya, dalam merencanakan ya. Merencanakan pembangunan terutama di bidang fisik dan ketahanan pangan gitu. Itu di dana desa. Sementara kalau ADD itu kan alokasinya lebih banyak untuk pemenuhan ya, siltap, penghasilan tetap dari para pamong gitu ya, dari lurah sampai padukuh. Oke. Oke, berarti memang setiap desa itu mendapatkan dana desa yang harusnya dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, kemudian operasional juga ya Pak ya? Iya. Oke, dan ini untuk pembangunan. Dan pembangunan. Nah, ini cukup besar nggak sih Pak? Karena banyak yang nanya juga, dana desa itu sebenarnya berapa sih gitu? Sebagai warga kan pengen tahu juga kadang ya Pak ya? Ya, saya kira besarannya ini tergantung dari banyak komponen ya. Jadi ada yang sifatnya itu statis, ya setiap desa dapat alokasi gitu ya. Tapi ada yang komponen-komponen penunjangnya, artinya misalnya jumlah penduduk, jumlah luas wilayah, kemudian mungkin angka kemiskinan dan seterusnya, itu yang menjadi penentu ya, besaran dari masing-masing gitu. Memang ada desa yang warganya itu relatif sedikit ya, hingga dia mungkin dalam tanda petik ya itu merasa cukup dengan DD itu. Tapi ada desa yang misalnya padukuhannya itu sampai 28 gitu ya. Ini tentu saja dengan dana desa bisa sangat kecil gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi persoalan di sana gitu. Ini. Oke, jadi lagi-lagi sangat relatif gitu. Relatif karena tergantung juga kondisi desanya. Betul. Karena nggak bisa disamaratakan dan gitu ya. Dan tantangannya juga masing-masing kan berbeda. Betul. Apalagi di padukuhan yang istilahnya di kota, kemudian padukuhan yang letaknya memang aksesnya agak susah juga begitu. Betul. Artinya juga beda ya Pak ya. Ini lagi-lagi tergantung dengan kondisi desa itu sendiri. Jadi nggak bisa disamakan gitu ya, kondisinya masing-masing. Oke. Kemudian tantangannya Pak, karena ini terkait dengan mewujudkan kesejahteraan, apalagi di level kalurahan atau padukuhan, ini pasti punya tantangan juga. Gitu. Tantangan apa saja Pak yang kira-kira sudah ditemui nih dan mungkin bisa di-sharekan juga ke Star Lovers gitu? Ya, saya kira tantangan yang paling pertama atau yang besar itu terkait dengan bagaimana padukuhan itu ya, berusaha untuk meningkatkan SDM warga, kualitas SDM warganya. Ya. Karena kita tahu bahwa perubahan yang kita harapkan itu ya, salah satu komponen yang paling mendukung itu ya SDM-nya itu. Jadi kalau SDM-nya itu bagus, ya insya Allah nanti padukuhan itu semakin cepat berkembang gitu. Karena kita tuh banyak gagasan, banyak ide-ide yang terkait dengan kemajuan. Yang kedua ya, itu saya kira terkait dengan mungkin banyaknya warga miskin ya. Warga miskin yang ada di padukuhan itu juga ini berpengaruh pada tingkat kecepatan pembangunan gitu. Karena padukuhan itu ya sekali lagi dibangun gitu, itu lebih banyak mengandalkan sebagian besarnya itu dari swadaya masyarakat. Karena kapasitas pemerintah kelurahan ya dan juga kabupaten saya kira sangat terbatas untuk senantiasa membackup ya kebutuhan di sana ya. Sehingga kalau warganya itu dari aspek kesejahteraannya itu bagus, ini kemampuan untuk mewujudkan ya sebagian harapan ya, cita-cita mereka itu akan semakin cepat gitu.
Jadi contoh ya, kebetulan saya tinggal di dusun juga, di Padukuhan juga ya, di Wonosari, di Gunung Kidul gitu ya. Jadi Padukuhan saya kebetulan berada di kota gitu. Nah, karena di kota ya, tentu mereka bisa mewujudkan ya keinginan membangun balai padukuhan misalnya, padukuhan yang relatif megah gitu. Nah itu. Maka di tempat yang lain, di padukuhan yang lain itu ada yang sampai hari ini belum punya balai padukuhan ya. Karena ada tanah tapi nggak mau membangun. Iya. Karena ya kalau di berita daerah kan ya mungkin ada tapi sangat terbatas. Gitu. Itu dari mana? Ya dari iuran warga gitu. Ini. Karena warganya relatif lebih sejahtera. Jadi kalau warganya itu sejahtera tentu akan sangat cepat gitu untuk mewujudkan sebagian kebutuhan yang mereka termasuk untuk pemenuhan infrastruktur jalan gitu ya. Itu kan warga tuh banyak urunan, banyak itu gitu. Nah, itu. Berarti emang yang pertama adalah SDM-nya ya Pak ya. SDM-nya ini memang harus punya kualitas yang baik. Nah ini bagaimana dengan itu tadi teman-teman atau warga yang memang bisa dibilang warganya ini belum di level sejahtera nih Pak. Nah pasti kan ada upaya juga supaya membangun kualitas SDM. Iya. Ya ini tantangan kita. Ya. Jadi kita tahu bahwa DIY ini kalau menurut laporan BPS adalah angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Jadi di 10,4 ya, dan kantongnya itu ada di 2 kabupaten. Di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo gitu ya. Jadi ini PR besar. Nah, saya kira strategi yang harus ditawarkan atau dilaksanakan ya pertama tentu saja ya mengurangi beban. Jadi mengurangi beban warga miskin ya. Sebab kalau mereka bebannya dikurangi mudah-mudahan ya alokasi dana yang sedikit yang mereka dapatkan itu bisa untuk yang lain gitu. Ini dengan cara apa ya? Dengan cara subsidi. Jadi ada bantuan-bantuan yang sifatnya ya rutin ya kayak semacam PKH dan bantuan yang lain. Yang kedua ya tentu dengan ya meningkatkan pendapatan ini. Yang penting meningkatkan pendapatan. Ini juga tidak mudah, tapi ini strategi yang menurut saya harus dilakukan gitu. Jadi bagaimana warga itu agar bisa memenuhi kebutuhannya itu ya memang bagaimana mereka usahanya itu ya di push sehingga mereka bisa meningkat ya levelnya itu. Yang ketiga ya tentu mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Ya. Jadi dengan berbagai campur tangan ya pemerintah yang lebih luas dan mendalam ke komunitas di situ dianggap miskin gitu. Ini melibatkan banyak pihak misalnya ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Bu Kepala Basnas ya. Kalau Basnas itu ya, salah satu misi mereka adalah mengatasi kemiskinan dan mereka punya misi di satu tempat untuk bagaimana tempat yang awalnya itu menjadi kantong kemiskinan ini kemudian sekarang sudah mulai terangkat. Dan ini kerjasama. Nah. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi kerjasama juga untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan gitu. Bahwa ini ada data di BPS juga. Artinya kan sudah diklasifikasikan, sudah tahu ya Pak ya lokasi-lokasi mana saja yang memang dianggap ini butuh bantuan itu tadi gitu ya. Jangan sampai juga salah sasaran Pak. Nah, masalahnya adalah mungkin ada beberapa juga yang masih salah sasaran Pak terkait dengan bantuan-bantuan seperti itu. Nah ini Pak Imam sendiri bagaimana melihatnya ini Pak? Ya sebenarnya ada 2 cara ya kalau misalnya dianggap itu salah sasaran itu ya. Artinya orang yang sebenarnya dinilai itu sudah relatif sejahtera, dia mendapatkan alokasi bantuan gitu ya. Ya pertama yang paling bagus itu ya kesadaran orang yang mendapatkan bantuan gitu. Bahwa sebenarnya mereka itu tidak layak untuk mendapatkan bantuan gitu. Itu yang pertama, itu paling bagus. Artinya mereka secara fair mengatakan kami ini sebenarnya sudah cukup ya. Nanti dialah untuk bantuan yang sudah kami terima dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Itu yang paling ideal, yang bagus. Dan itu sudah terjadi juga ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Yang kedua tentu saja ini tugas dari terutama ya di dinas sosial gitu.
bagaimana memastikan bahwa bantuan yang digulirkan itu ya tepat sasaran gitu. Jadi karena dengan tepat sasaran saya kira orang jadi memaklumi ya dia memang layak untuk dibantu. Tapi kalau misalnya tidak tepat sasaran itu jadi bahan gunjingan ya, bahan kecemburuan dan semacamnya dari warga yang lain gitu. Nah, ini. Banyak nggak sih pelaporan terkait itu, Pak? Karena ini juga ada pertanyaan terkait itu. Salah sasaran kayaknya tetangga saya sudah dianggap sejahtera, tapi kok tetap dapat bantuan gitu ya? Ya saya kira kalau data itu ya saya kira ada ya. Cuma jumlahnya berapa yang salah sasaran itu kita perlu klarifikasi lah. Betul. Dengan terutama dinas sosial kabupaten karena yang urusan pendataan itu kan ada di dinas sosial kabupaten ya. Kalau kami sifatnya dilewati kalau DIY itu. Nah, jadi nanti ya itu sekiranya yang di lapangannya itu perlu seleksi. Tapi sebenarnya yang paling bagus seleksi itu ya melibatkan warga masyarakat. Jadi warga katakanlah satu RT itu mereka katakanlah mengurutkan jadi ya mana yang paling miskin mana yang paling kaya. Jadi yang diurutkan yang paling bawah itulah itu yang kemudian diprioritaskan untuk mendapat itu. Jadi kalau dalam istilahnya orang dinas sosial itu di desil 1 dan 2. Jadi desil 1 itu yang paling miskin ekstrimnya gitu. Dan yang kedua itu di atas sedikit gitu. Nah itu yang harus diberikan prioritas. Dan itu yang memang yang betul-betul harus segera dientaskan gitu. Jadi yang miskin ekstrim itu harus betul-betul dientaskan. Gitu. Oke, siap gitu. Jadi memang harus ada urutan ya, jenjang gitu ya Pak ya. Itu tadi sudah ada kalau jenjang. Kalau bisa diurutkan. Dan saya kira yang paling tahu ya itu Pak RT. Berarti memang ini tugas dari ini juga ya. Pak RT RW sekalian gitu ya, karena di tingkat yang paling dasar itu ya Pak ya, yang paling mengenal daerah itu. Yang paling kenal warganya itu di situ. Betul. Karena gimana kan tiap bulan mereka ketemu loh. Betul. Ketemu dan kalau ada apa-apa ya mereka yang memberikan bantuan pertama kali ya, tetangganya gitu. Betul, itu terkait dengan bantuan dan sebagainya. Dengan itu saya kira ini perlu sinergi sebenarnya. Sinergi antara dinas dengan para pamong sampai RT itu. Sebelum nama itu dimasukkan, diinputkan dari penerima itu, pastikan dulu mereka ini sebenarnya layak nggak sih? Gitu. Walaupun ini juga memang tidak mudah ya, pada ujungnya sih tergantung dari wisdom, jadi kearifan lokal di situ ya. Gitu. Oke, lagi-lagi memang terkait dengan kearifan lokal di situ atau kalau sekarang anak Jakarta tuh akamsi Pak, anak kampung sini gitu ya istilahnya. Itu daerah kedaulatan mereka juga gitu ya, pasti juga punya wisdom dan sebagainya begitu ya Pak ya. Nah Pemda DIY juga punya reformasi kelurahan ya. Nanti kita akan bahas itu ya Pak ya setelah jeda. Silakan Star Lovers yang pengen bergabung bisa bergabung di 0818621013, kemudian juga di Instagram kita @jogja_fm. Setelah jeda kita akan kembali. Star Lovers, Anda masih bersama kami dalam Bincang Parlemen dan saya Widya masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Imam Taufik di sini, yang dari tadi kita sudah membahas terkait dengan tema kita yaitu sesarengan bangun padukuhan ya. Ini jadi satu hal yang yang baik gitu ya, yang jadi gagasan juga untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat terlebih di tingkat padukuhan terlebih dahulu. Nah, Pak Imam, kita tahu bahwa Pemda DIY ini sudah menggulirkan yang namanya reformasi kelurahan begitu ya Pak. Tanggapannya Pak terkait dengan ini? Ya, saya kira ini gagasan dari Pak Gubernur ya. Pertama ketika beliau dilantik ya menjadi gubernur dan kemudian tertuang dalam RPJMD tahun 2023-2027 ya. Jadi salah satu misinya adalah reformasi kelurahan ya. Dan itu kemudian dituangkan dalam Pergub ya nomor 40 tahun 2023. Jadi sasaran reformasi kelurahan itu sebenarnya yang paling utama yaitu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Kemudian itu ditindaklanjuti dalam bentuk kami menginisiasi sebuah perda namanya Perda tentang
saya lupa persisnya, tapi tentang pembangunan kelurahan dan kelurahan, gitu. Pembangunan dan penguatan SDM di kelurahan dan kelurahan. Dan sekarang sudah dalam bentuk ada OPD ya, dinas yang khusus ya untuk mengurusi tentang kelurahan itu. Jadi pada prakteknya nanti diharapkan ya, dengan adanya reformasi kelurahan itu ya, Pak Lurah dan para pamong itu ini semakin lincah gitu ya di dalam melihat ya, potensi yang dimiliki oleh kelurahannya, dan juga semakin efisien ya, simple dalam melayani masyarakat ya, sehingga dengan begitu ya birokrasi menjadi birokrasi yang semakin melayani masyarakat. Nah, bila perlu sebut pula kalau ada pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan dan dibutuhkan masyarakat itu semakin dekat ya. Oke, jadi ini program yang baik yang tentu saja juga yang baik, dan ini butuh waktu ya. Karena ini perda ini baru berumur 2 tahun ya. Kemudian dinasnya itu baru tahun ini mulai di jalan gitu ya. Jadi dulu ada dinas pemberdayaan masyarakat yang sekarang sudah jadi dulu ada biro Permas, nah sekarang sudah menjadi dinas. Nah, harapannya tentu depan penanganan kelurahan itu semakin bagus dari provinsi gitu ya. Dan untuk awalnya sebenarnya dulu kita punya ngen. Jadi salah satu dari bentuk reformasi kelurahan itu adalah kelurahan itu. Ini setiap tahun dapat alokasi anggaran gitu. Jadi saya bilang tadi ya, di awal ini kan ada DD ya. Dana desa itu dari APBN gitu. Ada ADD dari kabupaten ya. Nah yang kita apa gitu yang provinsi apa, yang DI apa. Nah ini kemarin dulu awalnya kita sempat mengusulkan ya bagaimana kelurahan itu yang jumlah sekitar 392 ya, di DI itu setiap tahun dapat alokasi 1 miliar waktu itu ya. Dan kemudian ini pasal ini kemudian tidak disepakati ya karena terlalu membebani APBN. Hanya ya sesuai dengan kapasitas APBD DIY untuk tahun ini kalau nggak salah itu ada bantuan untuk kelurahan itu 100 juta dari APBD DIY. Nah ini kedepannya tentu saja dengan seperti itu ya, ini kapasitas ya, dari pemerintah kelurahan itu semakin baik gitu dalam melayani masyarakat, dan semakin punya kelonggaran lah untuk merencanakan pembangunannya. Oke, alokasi sebesar itu harusnya juga perlu pengawasan ya Pak karena ini sangat rentan Pak. Oh iya, jelas. Nah ini masyarakat bisa nggak sih terlibat untuk mengawasi itu gitu? Ya saya kira sangat bisa ya, tapi kan selama ini diwakili oleh Bamuskal. Ya. Bamuskal itu yang ya katakanlah DPR-nya ya, DPR-nya di kelurahan itu Bamuskal ya. Jadi ini sangat tergantung pada Bamuskalnya. Kalau Bamuskalnya bagus ya bisa. Tapi walaupun juga secara umum itu masyarakat bisa mengawasi. Oke, karena dana yang besar ini memang akhirnya sebagai warga juga melihat ya, ini benar nggak sih dipakai untuk misalnya untuk ketahanan pangan atau untuk pembangunan dan sebagainya, operasional dan sebagainya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Anda Star Lovers. Tapi sebenarnya gagasannya itu dulu lebih menekankan pada yang dari DIY ya, menekankan pada aspek peningkatan ekonomi. Ya. Peningkatan ekonomi warga masyarakat. Jadi mungkin wujudnya bisa dalam bentuk BUMDes dan seterusnya. Ya, betul. Harapannya kan seperti itu. Ya. Ini kan butuh waktu ya, karena BUMDes yang ada di desa itu kan macam-macam. Macam-macam Pak. Ya. Jadi tingkatannya itu macam-macam. Ada yang baru memulai, ada yang sudah maju, ada yang baru mulai berkembang gitu. Itu kan ya. Nah ini bagaimana juga nih tanggapannya Pak Imam gitu ya terkait dengan BUMDes tadi, karena kan ada yang sudah baik nih perekonomiannya ini berjalan dengan cukup stabil begitu ya Pak, tapi ada juga yang baru memulai nih Pak. Nah mungkin boleh diberikan saran juga Pak, bagaimana supaya bisa memulai ini dan bisa melihat teman-teman yang lain yang ternyata sudah lebih dulu menjalankan ini Pak. Ya tentu saja
ya berbeda ya antara yang sudah settle, sudah mapan begitu, dan yang belum apa-apa gitu ya. Nanti pelakunya itu berbeda. Dan sebenarnya dari pemerintah DIY itu sudah melakukan berbagai macam pendekatan dan sekaligus pelatihan gitu. Khusus untuk kelurahan yang BUMDes-nya itu belum terbentuk, ini ada target sendiri gitu. Bagaimana ada kelurahan itu bisa segera membentuk BUMDes, tapi sesuai dengan potensi gitu, potensi yang ada di kelurahan itu. Sementara yang sudah maju ya kita dorong terus agar mereka melakukan inovasi dan seterusnya agar BUMDes itu betul-betul bisa menopang kelurahan ya dalam hal meningkatkan kesejahteraan. Walaupun tidak secara langsung ya. Ini kan harapannya kalau BUMDes kan yang masuk ke kelurahan adalah bagian dari laba ya, laba yang memang bagiannya kelurahan gitu ya. Dan itu nanti masuk ke APBDes. Nah, gitu. Berarti memang juga cukup berperan ya Pak BUMDes ini untuk meningkatkan perekonomian di desa. Oh iya, sangat berperan. Jadi sebenarnya ada berita ya menjelang Lebaran itu di desa kalau nggak salah di Gunung Kidul ya. Jadi BUMDes itu hasil labanya itu bisa memberikan THR ke warganya. Jadi hampir 1,5 miliar ya keuntungannya itu dibagi dalam bentuk THR ke para kepala keluarga di desa itu. Wah, luar biasa. Nah, artinya kan mereka sudah settle ini. Daerah mana nih Pak? Biar bisa jadi contoh juga untuk Star Lovers yang lagi mendengarkan ini. Mungkin daerah Ngunut atau mana di Pelayan itu. Itu ada desa yang seperti itu. BUMDes sudah maju seperti itu. Gitu. Oke, nah ini juga ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari Pak Ahmad gitu. Menarik nih terkait dengan BUMDes. Desa saya juga pernah bikin seperti ini, tapi cuma semangat-semangat di awal aja nih Pak Imam. Bagaimana ya supaya bisa menggerakkan dan tetap konsisten nih Pak terus berjalan? Ya, saya kira yang pertama ya komitmen ya, komitmen dari para pengurusnya gitu. Mereka memang punya komitmen yang kuat untuk memajukan desanya. Itu yang pertama itu. Tapi kalau nggak ada komitmen nanti memang betul ya bisa semangat di awal, nanti setelah itu kan. Yang kedua ya mereka harus belajar ya kalau saya istilah studi banding loh, itu ada pengalaman yang baik ya. Jadi belajar yang baik gitu, yang udah sukses ataupun belajar yang gagal gitu. Ya, agar menjadi pelajaran gitu. Oh, ternyata faktor kegagalannya di sini, faktor kesusahan di sini gitu. Dan sekarang kan terbuka ya. Jadi belajar tidak harus ke sana, tapi bisa buka-buka web dan seterusnya itu. Ini yang kedua ya terkait dengan BUMDes itu. Yang ketiga ya harus punya tekad yang kuat dan inovasi yang bagus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan. Jadi saya kira ya kalau mereka mampu membaca pasar di situ ya, kemudian bisa merumuskan bahwa yang paling tepat tuh ini itu potensi berkembangnya sangat besar gitu ya. Jadi kalau hanya niru-niru memang itu yang kalau niru-niru ya bisa jadi awalnya jalan setelah itu Nah itu saya rasa yang juga terjadi ya di beberapa tempat ya Pak ya, karena memang awal-awal aja seperti Pak Ahmad ini juga ini jadi pada rusak Pak. Tadinya pengen buat kayak objek wisata tapi milik desa, ada di dekat-dekat sawah gitu ya, dengan berbagai macam wahana gitu. Tapi pada akhirnya cuma di awal-awal saja. Awal-awal rame, kemudian sekarang sepi, malah sekarang beberapa juga rusak nih Pak gitu. Ya namanya kalau sudah masuk ke dunia kayak gitu itu harus inovatif lah. Saya contohkan orang Gunung Kidul ya. Jadi ada BUMDes, ini bagus ya. Namanya di Desa Pulutan. Jadi Desa Pulutan itu manajernya itu melihat ya, ada potensi gitu ya, potensi yang bisa dikembangkan. Hanya sawah itu. Sawah kemudian dibikin pusat kuliner gitu. Misalnya itu. Iya sawah gitu. Dan ternyata itu sampai hari ini itu eksis gitu ya. Masih eksis dan banyak yang antusias ke sana ya Pak ya. Gitu. Nah, promosinya juga gencar gitu. Nah, bisa seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dievaluasi terlebih dahulu ya. Kenapa akhirnya
awalnya rame gitu ya, terus kemudian jadi sepi gitu kan. Kemudian yang pasti juga harus dirawat ya Pak ya. Sudah dibuat sedemikian rupa tapi akhirnya terbengkalai kan juga eman-eman gitu ya kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu. Oke, jadi ini jadi semangat juga, termasuk tadi bisa mengadopsi DPRD juga studi banding gitu ya istilahnya ya. Anggota DPRD. Boleh. Jadi nggak cuman Bapak Imam dan juga teman-teman di DPRD aja yang studi banding gitu ya. Tapi juga Star Lover juga bisa mengadakan studi banding, istilahnya seperti itu gitu ya Pak Imam ya. Meniru. Uji tiru. Uji tiru tapi jangan plek-tiplek ya Pak ya. Jangan copy paste banget lah gitu. Harus disesuaikan juga dengan potensi yang ada di desanya gitu ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya di 0818621013 dari Pak Indra nih Pak. Peran DPRD sendiri nih Pak Imam untuk mengentaskan kemiskinan di Padukuhan itu seperti apa sih Pak? Ya, kami memang tidak bisa secara langsung ya, tidak langsung. Cuma kami misalnya gini ya. Jadi di DPRD itu kan ada pokir namanya, pokok pikiran, yang wujudnya dalam bentuk program kegiatan yang bisa kita sasarkan sampai ke Padukuhan gitu. Dan pokir itu sebenarnya untuk menjawab menjawab sebagian persoalan ataupun kebutuhan yang tadi di Padukuhan. Misalnya ini terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan para peternak gitu ya, para tukang lele dan seterusnya itulah gitu. Ini kami bisa mengalokasikan seperti itu ya. Jadi ada kelompok ternak yang kemudian mendapatkan bantuan ternak dalam bentuk sapi gitu ya. Sapi itu jumlahnya kalau satu kelompok itu 6 ekor senilai 1 juta gitu. Ada bentuk kambing itu 10 ekor gitu. Ada bentuk ayam, bentuk apa gitu lah. Ini niat kami itu juga bagian dari upaya untuk pengentasan kemiskinan. Walaupun tentu sekali sangat terbatas ya. Oke, ada pokok pikiran. Nah ini siapa yang bisa mengakses itu Pak? Semua masyarakat. Semua masyarakat bisa. Semua masyarakat bisa mengakses yang berhubungan dengan para anggota dewan ya. Dan mereka yang penting tahu timingnya. Ya. Jadi kalau sekarang udah selesai perencanaan dari dewan ya. Jadi di bulan Januari, Februari, Maret itu adalah bulan-bulan perencanaan kami di dewan. Jadi Januari, Februari, Maret lah gitu. Itu bulan perencanaan kami. Silakan nanti berhubungan dengan masing-masing anggota dewan ya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Oke, jadi sudah ada pokok pikiran tadi, mungkin tahun depan kali ya? Ya kalau yang tahun 2025 ini udah rampung. Oh ya. Sudah selesai nih, oke. Ya, menjelang Lebaran kemarin ya, penyusunannya ya. Oke. Tapi tahun depan ya nanti kita mulai Januari sampai bulan Maret gitu. Ini mulai penyusun lagi, usulan-usulan dari masyarakat. Usulan-usulan tetap diterima ya Pak ya? Oh diterima. Tetap diterima. Silahkan saja mungkin untuk Star Lovers juga yang merasa ada pikiran juga mungkin ada saran-saran atau mungkin pengen mengadu istilahnya Pak. Dan kami kita bermain untuk seperti itu. Itu kan diawali dari regulasi dulu. Betul. Ya. Regulasi, karena kalau ada regulasi itu kita jadi punya pijakan yang kuat, ya, pijakan yang kuat. Jadi misalnya tadi ya tentang perda pemberdayaan kelurahan dan kelurahan itu kan yang menguatkan ya, yang membuat landasan kita ini untuk membantu kelurahan itu bisa jalan gitu. Jadi adanya perda itu, kemudian masing-masing desa sementara itu dapat 100 juta gitu. Itu serah kami gitu. Jadi regulasi itu. Kalau yang dioperasionalnya kan pokir tadi, walaupun itu sangat terbatas. Nah, bentar lagi Mbak, kita akan membahas perda tentang pariwisata berbasis budaya di kelurahan dan kelurahan. Nah ini menarik. Ini belum dibahas ini sudah masuk ke Properda, program pembangunan peraturan daerah ya, pembentukan peraturan daerah itu. Ya. Jadi kalau sudah ada perda itu, ini nanti terkait dengan potensi pariwisata. Betul. Yang ada di kelurahan, kelurahan itu mudah-mudahan semakin
push gitu ya. Potensi yang ada di sini. Tentu dengan studi dulu ya gitu ya. Betul. Studi yang baik ya, potensi yang di sana apa, di budayanya itu sebenarnya itu. Nah, ini kami itu strateginya. Jadi diawali dari regulasi dulu. Betul. Nah, soal di lapangannya kan nanti tergantung dari kapasitas kapasitas keuangan daerah kita. Sebab ya terus terang aja ya, kita ini tahun ini APBD-nya bukannya naik malah mudun gitu. Jadi kalau kemarin sekitar 6 triliun ya, tahun ini hanya 5,6 kalau salah. Nah, ini kan turun kapasitasnya. Yeah. Ya, tentu saja untuk kebawaan juga mengalami penurunan. Betul. Oke, jadi ini juga yang harus Star Lovers tahu ya Pak ya. Oke, jadi memang berawal dari regulasi terlebih dahulu. Ya. Semuanya berawal dari regulasi supaya bisa memberikan payung hukum bagi para warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Imam melihat bagaimana sih sebenarnya potensi apa ya bisa dibilang di berbagai pedukuhan atau desa gitu ya terkait dengan anak mudanya juga Pak, ini harus mengikut sertakan dan juga harus punya peran juga ya, anak-anak muda misalnya menggerakkan Karang Taruna, kemudian nanti ada berbagai macam kegiatan atau aktivitas, bisa saja nanti akhirnya ke BUMDes nih Pak. Nah, ini bagaimana Pak Imam melihat hal ini nih? Ya sekali lagi ya, kalau bicara soal Karang Taruna ya, ini sangat tergantung kepada kualitas SDM yang Karang Taruna di Kabupaten itu. Kalau mereka ya bagus ya, kreatif itu saya kira banyak yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan ya oleh para pemuda ya. Dan itu kita juga memberikan dukungan ya secara baik untuk pemberdayaan Karang Taruna misalnya. Ini ya. Ini kalau di Karang Taruna. Jadi kita kerjasama dengan Dikora terutama ya yang memang leading sektor di urusan pemuda gitu, untuk membuat program-program yang harapannya itu bisa memberdayakan ya Karang Taruna, pelatihan dan semacamnya itu. Misalnya di dinas pendidikan dan olahraga itu namanya ada program namanya pelatihan bisnis online. Nah ini menarik. Pelatihan bisnis online. Ya. Memang pesertanya cuma 3 tapi mereka dilatih selama 1 pekan gitu, mengoperasikan laptop dan seterusnya itu. Nanti setelah selesai mereka dapat laptop. Wah lumayan ya. Ya kita maunya itu ya semua dusun dapat itu maunya. Cuma kan karena keterbatasan anggaran jadi belum semua padukuhan itu bisa mengakses itu. Tapi beberapa programnya cukup bagus karena di samping pendidikan pelatihan juga sekaligus pendidikan modalnya. Ya, modalnya ya laptop itu kan ya. Yes. Jadi sebenarnya beberapa program pelatihan kemudian pendidikan keterampilan tuh banyak ya Pak ya sudah diberikan juga. Ya banyak. Banyaknya banyak cuma masih antusiasmenya kurang. Kurang anggarannya itu. Anggarannya kurang. Saya kira antusiasmenya Pak yang kurang. Antusiasmenya sangat antusias. Sangat antusias ya sebenarnya. Hanya proposal di rumah numpuk itu ya. Yang pelatihan bisnis online itu. Oke, berarti karena antusiasmenya banyak, mungkin juga melihat juga dengan setahun saat ini ya Pak ya. Dengan perkembangan teknologi saat ini berarti pelatihan bisnis online ini cukup banyak peminatnya. Artinya memang juga punya potensi untuk bisa mengembangkan keterampilan, kemudian nantinya juga ada peningkatan pendapatan. Cuma itu kan juga harus didukung, didukung oleh wifi dan segala macam. Betul. Ya, di kampung-kampung kalau yang jauh dari kan jauh repot itu. Nah itu Pak. Ini itu tantangannya. Itu tantangan. Jadi belum semua terjangkau oleh telekomunikasi yang bagus. Ya, supaya tantangan ini tidak menyurutkan semangat nih Pak. Ini apa yang harus dilakukan Pak? Karena ya kita memang hidup penuh dengan tantangan itu tadi ya Pak ya. Tapi supaya tidak menyurutkan semangat, mungkin juga anak-anak muda sekarang lagi mendengarkan nih Pak. Apa nih Pak? Ya sehingga kuncinya sinergi ya. Karena tidak semua itu bisa di-cover oleh pemerintah daerah. Jadi kita harus bersinergi dengan berbagai macam stakeholder ya. Apakah pengusaha ataupun misalnya kalau warga masanya di situ ada perantau yang sudah sukses itu bisa dilibatkan untuk membantu menyelesaikan sebagian persoalan warganya, apalagi generasi muda gitu.
Nah itu ide-ide kayak gitu nih yang harusnya juga harus terus berjalan dan dilakukan juga. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk Star Lovers juga yang wah saatnya nih saya membangun desa gitu kan, membangun tanah kelahiran sendiri. Harusnya seperti itu ya Pak ya. Punya itikat baik seperti itu juga yang nantinya juga bisa membantu teman-teman yang lainnya juga untuk bisa mengembangkan kreativitas. Makanya ini perlu ya, jadi perkumpulan perantau di mana itu saya kira perlu dibikin gitu. Kalau yang belum ada ya, kalau Gunung Kidul ada IKG, ada itu ya, Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Keluarga Gunung Kidul. Yang di Jakarta, yang di mana-mana gitu. Jadi mereka kontribusinya itu ya cukup besar ya, ke kampung halaman. Ada di kampung halaman, di kampung namanya Playar itu. Jadi mereka bisa bikin jembatan teman-teman perantau. Jalan bisa dihaluskin itu ya. Itu dari teman-teman perantau. Terutama kalau mereka pas Lebaran itu kumpul di sana terus doa tinggalan lagi gitu loh. Nah, saya kira kalau misalnya mereka ya diminta untuk bagaimana agar internet bisa masuk ke situ, bisa aja gitu. Oke, ini bisa dicontoh juga ya. Jadi silahkan aja, mungkin ada ikatan perantau yang lainnya. Kalau tadi Gunung Kidul ya, mungkin ikatan perantau Kulon Progo misalnya, atau Bantul dan sebagainya ya Pak. Dan saya kira ada ya di Jakarta. Kebetulan saya bulan Desember kemarin ya, saya ketemu dengan teman-teman perantau ya, CIY yang ada di Jakarta. Ini semuanya sudah punya paguyuban atau semacam itu di sana itu. Dan mereka ya sangat ingin ya agar bisa membantu pembangunan di padukuhannya itu ya. Walaupun juga mereka minta juga kita dari PMBDY membantu mereka juga apa yang dibutuhkan ya. Misalnya mereka di sana kan butuh gamelan itu ya. Ya kita bantu mereka. Sepanjang diregulasinya sudah masih boleh. Kalau dulu boleh kita bantu-bantu seperti itu. Tapi sekarang nggak tahu sih. Oke, ini komitmen yang luar biasa juga dari anak daerah istilahnya gitu ya Pak ya. Saya sudah sukses, artinya saya sekarang udah waktunya nih untuk ikut serta membangun gitu kan. Nah ini kan belum banyak yang seperti itu juga Pak masalahnya. Jadi harus membangkitkan semangat itu juga ya. Siapa tahu dimulai dari Anda nih Star Lovers, akhirnya nanti ngajakin teman-teman yang lainnya dan bisa mencontoh juga tadi ya teman-teman dari IKG tadi nih Star Lovers ya. Oke, terima kasih juga ini tanggapannya dari Pak Wahyu nih. Pak, bagaimana menurut tanggapannya Pak Imam nih? Karena pemuda-pemuda di kampung saya kebetulan itu anak-anaknya pasif. Ada acara Karang Taruna yang datang cuman itu aja, padahal banyak sebenarnya. Kenapa ya anak-anak muda generasi zaman sekarang itu kok susah banget diajakin ikut acara-acara di padukuhan nih Pak? Monggo tanggapannya. Oh iya. Ya, saya kira memang menghadapi anak muda sekarang ini harus kreatif. Kita pastikan kegiatan yang dilakukan itu mereka punya minat gitu. Ya kalau mereka nggak berminat ya nanti mereka harus bisa senang main HP gitu. Nah ini jadi ini saya kira peran banyak pihak ya, bukan hanya pemuda sendiri tapi memang para orang tua ya. Ini saya kira harus mendorong ya putra-putrinya yang masih remaja itu untuk mereka itu gaul gitu ya, serawung ya dengan teman-teman lainnya itu ya. Karena khawatir kalau mereka tidak serawung gitu ya, ini menjadi asosial gitu. Ansos. Itulah zaman sekarang ansos gitu. Itu. Nah ini sangat tidak baik nanti ke depannya itu. Nah mungkin ya anak-anak muda itu gampang Mbak. Jadi cara ngumpulin tuh diajak makan-makan. Apalagi gratis ya Pak. Ajak wedangan itu. Jadi kalau undangannya paling wedangan. Nanti ya insya Allah bisa kumpul gitu. Nanti dari situlah kemudian kita gali gagasan mereka itu apa. Nah tuh. Jadi jangan awal-awal sudah diminta ini judul materinya undangannya sudah berat ya secara psikologis itu berat itu ya, membahas ini gitu. Tapi kalau misalnya undangannya sederhana, jadi mari kita wedangan di balai dusun gitu. Sudah nanti di situ bebas saja brainstorming antara mereka ya. Kira-kira apa yang buat mereka itu tertarik dan kemudian berkegiatan di kampung itu. Gitu. Oke, ya kayak ibu-ibu lah. Betul. Kalau ibu-ibu kalau di sana ya, itu kan namanya sambelan. Sambelan. Kalau udah sambelan itu
kumpul gitu, kumpul yuk gitu, bawa sambal masing-masing, bawa wah macam-macam gitu. Jadi senang kegiatannya itu, nggak ada tema. Ini pemuda sering begitu, ngopi, ngobrol, tapi di balai dusun gitu. Nah, insya Allah nanti akan muncul ide-ide. Nongkrong gitu ya. Sekarang tuh zamannya ngecil tapi di balai desa, misalnya gitu ya, atau di balai pedukuhan begitu ya, Solovers ya. Jadi pendekatan ya Pak ya, lagi-lagi ya, nih tadi ya Pak Wahyu ya, mungkin pendekatannya harus sesuai dengan zaman sekarang ya Pak ya, karena anak muda zaman dulu sama sekarang berbeda gitu ya pendekatannya. Salah pendekatan ya itu malah lari nanti, nggak jadi wedangan, malah akhirnya pergi sendiri-sendiri begitu ya Pak Imam ya. Oke. Pak Imam, ini sebagai closing statement ya Pak ya, untuk Star Lovers juga nih, mungkin juga punya himbauan tersendiri nih Pak Imam ya, terkait dengan sesarengan nih bersama-sama untuk bisa membangun padukuhan kita masing-masing nih Pak. Ya, saya kira masing-masing padukuhan ya, ini kan punya kebutuhan ya, kebutuhan untuk memenuhi sebagian apa ya yang mereka butuhkan, tapi juga sekaligus ada persoalan gitu ya. Ada masalah yang juga harus diselesaikan ya. Jadi kata kuncinya adalah rembugan. Nah, itu. Jadi untuk menyelesaikan memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah itu ya, bagaimana suasana rembugan, musyawarah itu betul-betul dihidupkan ya. Sehingga insya Allah kalau orang itu bermusyawarah, rembugan itu mesti ada solusi. Ya, itu yang kita tekankan ya di kesempatan yang baik ini. Oke, rembuk ya ini ya. Ini salah satu istilah atau ini sebenarnya itu budaya juga ya Pak ya, budaya kita ya, rembukan itu. Rembukan tuh budaya kita gitu. Atau kalau zaman sekarang tuh mungkin nongkrong bareng gitu ya. Ngobrol bareng ya Pak ya. Yang kedua ya tentu komunikasi. Ya, itu. Komunikasi dengan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah gitu. Kalau yang dianggap mampu itu adalah kelurahan, misalnya dari pedukuhan keluarnya kelurahan. Kalau nggak mampu naik ke atas lagi. Jadi ya. Ini saya kira kuncinya di situ ya. Rembukan dan komunikasi dengan pihak-pihak yang dinilai dianggap mampu memenuhi kebutuhan padukuhan itu. Oke, kita giatkan kembali ya rembukan dan komunikasi ini dengan pendekatan-pendekatan yang tentunya disesuaikan juga dengan zaman sekarang. Begitu ya Pak Imam ya. Matur nuwun Pak Imam Taufik, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam bincang parlemen kita di siang hari ini. Semoga dengan ini kita bareng-bareng gitu ya, akhirnya paham dan juga sadar gitu juga gitu ya. Oh iya ya, aku punya peran nih untuk bisa membangun padukuhan atau desa kita. Oke, saya Widya Pradipta pamit, tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.